Gembel ini di sini pasti neduh doang, Mbak. Brengsek kamu ya, Mas. Sini, Mbak. Mbak, Oh iya Pak, aku mau pesan kopi boleh? boleh dong. Tapi aku belum bawa uang, Mbak. Gimana? Nggak apa-apa Pak. Besok kalau Bapak sudah punya uang, baru bayar gitu aja nggak apa-apa. Tapi masalahnya kemarin aku juga dari sini, Mbak. Dan aku masih punya hutang. Tenang aja Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak tunggu di sini dulu ya, biar aku buatin kopi. Makasih banyak ya, Mbak. Oke. Alhamdulillah, pagi ini aku bisa ngopi lagi. Semoga aja nanti aku jual rosok dapat uang. Aku lapar banget. Mbak, di sini ada makan nggak, Mbak? Oh makan. Iya, Adanya sarimi mau Pak? Sarimi. Ya udah, buatin kopi dulu ya, Mbak. Oke. Ini Pak. Terima kasih ya, Mbak. Mas, kayaknya dapat barang banyak. Iya, Bos, dapat banyak hari ini. Gimana kalau aku beli langsung? Boleh, Bos. Kebetulan aku juga butuh uang ini, Bos. Oke. Ini ya uangnya. Kok banyak, Bos? Biasanya cuma 20.000. Udahlah, nggak apa-apa buat kamu. Loh, Bos, motorku? Ya kan sekalian. Oh, berarti uang sebanyak ini sekalian motornya. Iya. Bos, makasih banyak ya, Bos. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah banget, Mbak. Rosok aku dibeli segini. Banyak banget Pak. Iya. Ya udah, ini buat kamu, Mbak. Buat bayar utang yang kemarin. Oh terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Aku lapar banget, Mbak. Aku buatin kopi lagi dong. Kopi lagi? Iya. Nggak makan? Iya, sekalian makan nggak apa-apa. Oke, tunggu ya Pak. Makasih ya Sus, kamu boleh izinin aku tinggal di kos kamu. Iya Put, gak apa-apa. Lagian kan juga aku di sini sendirian, gak ada temennya. Oh iya Put, kenapa kamu gak pulang aja? Kamu kan tahu sendiri, aku aja habis pulang dari Hong Kong. Pokoknya aku nggak mau pulang ke rumah. Loh, kenapa Put? Susi, ketiga orang tua aku itu menjodohkan aku dengan laki-laki jelek. Aku nggak mau lah, dia kan tidak sesuai dengan ekspektasiku. Jangan mau deh Put. Mendingan di sini aja. Lagian kan juga pacarku jarang kesini pun itu kalau malam. Ya juga sih, aku siap kok menemani kamu. Oh ya Sus, hari ini aku lapar banget. Di kamar kamu nggak ada makanan ya? Nggak ada Put. Gimana kalau aku keluar bentar tak cariin makanan di luar? Boleh itu. Aku bungkusin nasi kucing. Iya nggak apa-apa, yang penting kamu belinya banyak ya, soalnya nasi kucingnya sedikit. Oke deh Put, aman. Yaudah ya, aku tinggal keluar bentar. Ya, bye. Bye. Mbak, pesen kopi, Mbak. Oh, iya Mas, mau pesan apa? Kopi susu, Mbak. Tunggu sebentar ya Mas, habis aku buatin Bapak ini dulu. Ya duluin aku lah, Mbak. Aku di sini beli, nggak neduh. Sabar ya Mas, soalnya Bapak ini juga beli. Gembel ini. Iya. Gembel ini di sini pasti neduh doang, Mbak. Mas! Ya ampun Mas, Pak, nggak apa-apa Pak. Sini, Mbak. Mending ngusir aja Bapak ini. Dia pasti nggak punya uang. Di sini dia ngotor-ngotorin aja, Mbak. Mas, kamu kalau mau beli duduk aja Mas, nunggu. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Ya udah, silakan buatin, Mbak. Pak, ini kopinya. Mas, kamu kotor banget sih. Kamu nggak mandi berapa hari? Beli.
Loh, Im, kamu yang jual angkringan ini? Ya enggak lah Sus, emangnya mukaku kayak gorengan. Ya siapa tahu aja. Terus yang jual ini siapa? Itu mbaknya. Oh, Mbak. Aku mau pesen nasi kucing 10 bungkus ya. Nanti tolong dianterin di kosanku. Kamar nomor 7 lantai 9 ya, jangan lupa. Oke Mbak, ditunggu ya. Oke. Loh, tempe? Kamu kenal Sus sama dia? Dia dulu kan teman kerja aku, Mas. Dia itu dulu ya kerja sama aku, dipecat gara-gara dia tuh sering telat. Gembel kayak gini dulu nakal. Gembel. Dari dulu gak pernah berubah penampilannya. Mungkin dia gembel sejak lahir deh. Malah makin menderita aja. Ih, jorok amat. Pasti kamu gak pernah mandi ya? Dia kan nggak punya air dek di rumah. Oh iya, aku tahu. Kamu gak punya air. Pasti kamu gak punya uang ya buat bayar. Ya pasti nggak punya lah dek. Brengsek kamu ya mas. Sini nggak? Rasain itu. Oh iya Mbak, nanti nasinya yang nganter jangan lama-lama ya. Oke Mbak, tunggu ya. Iya, soalnya temanku di sana udah pada kelaparan. Jangan lupa ya. Oh ya Mas, kamu ikut aku aja yuk. Jangan deket-deket sama gembel. Nanti kamu ketularan loh. Ayo. Nanti aku kenalin sama temen aku. Oke. Yuk. Ini Pak minumnya. Terima kasih ya Mbak. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Aku kasihan banget sama Bapak. Emang Bapak salah apa sampai digituin sama mereka? Aku juga nggak tahu Mbak. Bapak udah punya pacar? Belum. Nggak ada yang mau sama aku Mbak. Cewek-cewek pada minder. Masa nggak ada? Nggak ada lah. Kamu tahu sendiri kan? Kerjaanku tadi tukang rosok. Nggak apa-apa tukang rosok. Dulu bapakku juga tukang rosok. Sekarang enggak. Sekarang di mana bapak kamu? Bapakku sekarang udah pensiun. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya Mbak. Nanti sore soalnya aku mau cari rosok lagi. Oh iya, hati-hati ya Pak. Ini berapa? Oh udah. Tadi uangnya udah jadi satu sama yang tadi. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Aku duluan ya. Oke, makasih ya Pak. Iya. Ya ampun, kasihan banget bapak itu ya. Susi, sini kamu. Ada apa sih Pak? Kamu kan kos di tempatku. Iya terus? Kelihatannya kamu bawa cewek. Iya, itu kan teman aku habis pulang dari Hong Kong. Di kosku itu nggak boleh bawa cewek sus, bukan muhrim. Emang kenapa sih Pak? Itu kan nggak merugikan aku juga nggak merugikan Bapak. Kalau kamu bawa cewek, kamu harus nambah. Berapa? 300.000 lah. Cuma 300.000 doang. Nih nanti dibayarin sama cowok aku. Ya udah, mana sekarang? Sabar lah mas. Cuma 300 doang nggak sabar. Nanti aku TF kok. Kalau kayak gini, aku bisa bangkrut sus. Ya udah, nanti sore aku ke kos. Kalau kamu nggak bayar, awas ya. Iya Pak, cuma 300.000 doang, ribetnya minta ampun. Cowok tadi siapa ya dek? Kok songong banget? Oh, itu tadi yang punya kos ini sama bos rosok. Pantesan ya mukanya kayak rosok. Iya, mentang-mentang dia bos rosok sama yang punya kos ini, aku pernah loh ditawarin satu kamar sama dia tidur bareng. Tapi kamu mau nggak? Ya, awalnya sih mau, tapi gara-gara aku lihat dia juga nawarin sebelah kamar aku jadi gak mau. Oh, bejat sekali ya kelakuannya.
Ya udah yuk, masuk. Aku kenalin sama temanku. Ayo. Hai Put. Susi kok lama banget sih? Sama siapa kamu? Oh, ini pacar aku. Kenalin Put. Kenalin Mas, temen aku. Baim. Putri. Lah, mana makanannya? Oh iya, sabar ya Put, bentar. Itu nanti dianterin kok sama penjualnya. Ya ampun, nunggu lagi dong. Udah lapar banget nih aku, Sus. Sabar. Oh iya Mas, ini temen aku yang habis aku ceritain kemarin, yang pulang dari Hongkong itu loh. Oh, kita ke kamar kamu dulu yuk. Yuk. Aku ke dalam dulu ya Put. Iya, Sus. Ayo, Mbak. Apaan sih, Mas? Enaknya Susi punya pacar sesuai kriterianya dia. Kalau aku sih dijodohin sama orang jelek. Ya ampun. Kok lama banget sih yang nganterin makanan? Harus nunggu berapa lama lagi? Udah lapar banget aku. Siapa itu? Hehehe. Siapa yang nyuruh mulung di sini, ha? Main ambil seenaknya tanpa izin. Kamu mau jadi pencuri di sini? Barang-barang ini mau aku buang. Janganlah Mbak, mendingan dikasihkan ke aku aja. Lumayan lah kalau dijual dapat uang. Ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Terserah aku dong. Mau aku buang, mau aku bakar. Kamu tuh jangan macem-macem di sini. Mau aku pinggilin warga biar kamu dikeroyok di sini. Mau kamu? Sebentar deh. Kok wajah kamu seperti Mas Tempe ya? Kamu kan yang dijodohkan sama aku. Iya, aku Mas Tempe. Oh, jadi kamu Mbak Putri? Mampus malah ketemuan di sini. Sialan orang ini. Mbak Putri, kamu ngapain di sini? Kamu ngekos? Kamu tuh diem. Aku malu kalau temen aku tahu kalau kamu di sini. Kenapa harus malu? Kamu tuh gak sadar ya? Aku tuh gak suka sama kamu, Mas. Tapi aku suka sama kamu dan sebentar lagi kita mau menikah. Menikah kamu bilang? Iya. Kamu ngaca dong. Wajah kamu jelek. Rambut kamu seperti sarang tawon. Kalau kita nikah, aku makan pakai apa? Pakai rosokan kamu ini. Tapi kedua orang tuamu suka loh sama aku. Aku juga bingung sama kedua orang tuaku. Kok dia bisa suka sama kamu? Apa kamu pelet ya? Karena aku pekerja keras. Aku setiap hari mulung, cari uang, cari botol. Itu demi kamu. Mulung kamu bilang pekerja keras. Ya ampun, pekerja keras itu kerja di kantor, jadi bos, pengusaha. Mulung dibilang pekerja keras. Ya ampun, selera aku tuh bukan kamu, Mas. Mendingan kamu pergi dari sini cepetan. Nggak perlu kita bekerja di kantor. Walaupun kerjaanku kotor, yang penting aku bukan koruptor. Gak usah banyak bacot ya kamu itu. Udahlah, mendingan kamu pergi dari sini cepetan. Cepetan pergi dari sini. Aku malu ada teman aku. Pergi gak? Loh Put, ini yang mau dijodohin sama kamu. Kalau ini mah aku kenal. Hah? Kamu kenal sama orang miskin ini? Iya, tadi ketemu sama aku di tempat sampah sana. Makanya baunya seperti sampah. Kamu ngapain di sini? Dia itu tadi mau mencuri di sini. Lihat aja tuh karungnya. Laporin ke RT biar dia bisa dipenjara. Ini apaan? Kamu jangan macam-macam di sini ya, Mas. Mendingan kamu pergi dari sini atau aku laporin ke lurah sini. Mau kamu? Hah? Ya udah aku pulang sekarang ya. Nanti aku tungguin kamu di rumah. Enak aja kalau ngomong. Aku tuh nggak mau jadi istri kamu. Pergi dari sini. Sana, kamu pergi. Brengsek. Mas, kok aku kasihan ya lihat kamu? Kayaknya dari tadi kamu dibully terus sama mereka. Emang kamu salah apa, Mas? Kok sepertinya tuh di mata mereka kamu itu serba salah? Nggak tahu lah Mbak. Aku sendiri juga bingung kenapa aku bisa dibully terus. Sepertinya aku di mata orang lain itu nggak ada harga dirinya Mbak. Emang mereka siapa, Mas? Yang satu itu calon istri aku. Calon istri? Iya, tapi dia nggak mau. Oh. Soalnya penampilanku seperti ini. Emang kenapa, Mas? Ya nggak tahu lah. Kamu mau kemana? Aku mau nganterin pesanan ini, Mas, di kos yang itu. Oh, yang tadi ya? Ya udah anterin aja dulu. Aku duluan ya, Mas. Ya. Bye-bye. Kalau cewek ini sih baik. Beda sama Putri dan Susi. Jahat banget hatinya.
Mbak, ini pesenannya. Heh, ngapain kamu tadi belain orang itu? Enggak, Mbak, aku cuma nanya aja. Sok kenal banget. Mana pesenanku? Berapa ini? 100, Mbak. Mas, minta uangnya dong buat bayar ini. Nih. Loh, kok cuma 50, Mbak? Heh, masih untung ya aku mau bayar daripada aku nggak bayar makanan ini. Kamu ngapain, ha? Sok baik sama orang itu. Kamu tahu nggak? Dia itu suka sama aku, tapi aku tolak. Kamu malah merayu-merayu dia. Kamu suka sama dia, ambil aja. Enggak, Mbak, aku tidak suka sama dia. Halah. Ya Mbak, kamu suka sama aku kan? Siapa kamu, Mas? Apaan sih, Mas? Semua cewek kamu gituin. Heh, kamu jadi cewek jangan kegatelan ya. Pergi kamu. Pergi, pergi. Ya, mending yuk kita makan ini aja yuk. Yuk. Permisi, Mas, ada botol bekas nggak? Mas? Iya mbak, nggak ada mbak, maaf. Oh iya mbak, mbak cewek kok cari rosok? Iya, Mas, soalnya aku bangkrut. Bangkrut kenapa mbak? Aku itu jualan, Mas, tapi setiap ada yang beli tuh nggak mau bayar. Kita kok sama ya mbak? Sama, Mas. Iya aku juga bangkrut mbak. Emang kamu punya usaha apa kok bangkrut, Mas? Dulu aku punya usaha kos-kosan sama bos rosok mbak, sekarang udah bangkrut. Terus sekarang jadi pengembala kambing. Iya mbak, ini aja punya orang. Ya salah aku sendiri sih mbak, dulu suka main wanita. Kamu, Mas? Iya mbak, oh iya mbak, mbak mau jadi pacar aku nggak? Pacar kamu? Tapi sebenarnya aku lagi suka sama orang sih, Mas. Cuma udah lama nggak ketemu. Itu ya mbak. Modi, Siapa ya? aku Mas Tempe. Mas Tempe? Iya, yang tiap hari cari rosok. Kamu kok sekarang jadi begini mas? Iya Mas, ceritanya gini loh. Pada waktu itu, aku kan lagi mulung. Aku nggak sengaja Mas. Aku itu menemukan koper, isinya itu surat-surat penting. Surat-surat berharga semuanya. Dan disitulah aku kembalikan ke pemiliknya. Nah, aku terus dikasih kepercayaan Mas. Aku dikasih kerjaan, dikasih uang miliaran. Tapi sebenarnya aku nggak mau. Terus aku dipaksa. Dan alhamdulillah Mas, yang namanya rezeki ya. Aku dipaksa diangkat jadi anak tirinya. Ini aku dikasih mobil sama dikasih kerjaan. Alhamdulillah ya mas ya. Sangat alhamdulillah. Kamu sendiri ngapain bawa kambing? Oh, aku sekarang jadi penggembala kambing mas. Ini aja kambingnya orang. Loh, lah terus kos-kosan kamu, usaha kamu rosok gimana? Itu sudah bangkrut semua mas. Ya Allah, gara-gara apa Mas kok bangkrut kamu? Itu salah aku sendiri mas. Aku sering mainin wanita. Mondi, kamu dari dulu itu nggak bisa berubah ya. Wanita terus di otak kamu. Cobalah kamu berpikir. Coba kamu berubah, nggak usah berulah. Insya Allah mas. Bisa ya? Iya mas. Oh iya mas, ada keperluan apa? Enggak Mon, tadi aku dari situ lihat kamu, makanya aku berhenti. Sebentar aku kayak kenal sama kamu. Sini. Kamu, Mas? Ini mbak penjual angkringan itu ya? Aku sekarang udah jadi pengemis, Mas. Kamu cari rosok mbak? Iya, Mas. Kamu masih ingat sama aku? Yang dihina Mbak waktu itu ya? Iya, yang berapa tahun ya? 1 tahun lebih ya? Mas. Mas Mondi? Sekarang kamu jadi orang sukses ya, Mas? Ya alhamdulillah mbak, namanya takdir ya. Mas Mondi, ini buat kamu. Gak usah mas. Udah, ini buat beli kambing, buat usaha kamu ya. Ini banyak banget loh mas. Itu belum seberapa. Atau gini aja. Pelan-pelan dong. Atau gini aja, besok kamu ke kantor aku ya, kamu tak ajak kerja. Beneran mas? Beneran, tapi ada syaratnya, kamu nggak boleh main wanita lagi ya. Oke siap mas. Terima kasih ya mas. Iya. Ya udah kamu lanjutin dulu ya, aku ada keperluan sama orang ini. Iya mas, aku ke situ dulu ya. Iya boleh.
Imut banget ya kambingnya. Iya mas. Luar biasa, kamu sekarang jadi orang sukses ya mas. Alhamdulillah. Oh ya, nama kamu siapa sih? Namaku Diva mas. Eva. Oh kita kenalan dulu. Dulu aku langganan kamu loh, sering ngopi setiap hari. Iya mas, aku jadi kangen masa-masa itu. Kok sekarang kamu cari rosok? Terus usaha angkringan kamu gimana? Bangkrut mas, semenjak aku dipesenin sama mbak-mbak yang waktu itu. Dia nggak bayar, terus aku nggak punya modal buat ngelanjutin usaha aku mas. Kamu yang sabar ya mbak. Oh ya, jujur aja ya, setelah kita nggak bertemu lama, aku itu sering loh mimpiin kamu. Serius mas? Iya serius. Aku pikir kamu sudah nikah. Belum sih mas, mana ada yang mau sama aku. Sekarang aja aku jadi... Ada kok, ada yang mau sama kamu, ada. Serius ada. Siapa mas? Kamu pengen tahu? Pengen lah. Coba kamu pejamkan mata, pasti kamu nanti bisa lihat. Mana gelap? Gelap ya? Coba kamu buka mata. Nah itu di depan kamu yang suka sama kamu. Ah kamu bercanda deh mas. Serius, aku suka sama kamu dari dulu. Tapi kan kita sekarang udah beda nasibnya mas. Enggak gitu, itu enggak masalah bagi aku. Masalahnya itu, dulu aku sering ke warung kamu. Itu cuma aku pura-pura. Aku tuh mau deketin kamu, cuma aku minder karena aku itu jadi tukang rosok gitu loh mbak. Lah, berarti kamu sebenarnya dari dulu bos? Enggak, kata siapa aku dari dulu bos? Barusan aja 5 bulan yang lalu aku diangkat jadi anak orang kaya. Gitu loh. Wah, enak ya mas hidup kamu sekarang. Iya enak, jadi gimana intinya aku suka sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama aku? Tapi aku kurang serius kalau kamu mau sama aku mas. Alah udahlah, aku tuh serius. Kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nanti aku cari wanita lain. Aku mau mas. Serius? Serius. Yakin? Yakin. Apa ini? Oh cari rosok. Aku dulu juga punya loh karung seperti ini, sumpah. Kamu nggak ingat? Ingat lah mas. Yang waktu itu kamu sering dibully kan sama siapa yang... Udah. Diam. Susi, di mana sih pacar kamu? Kok gak jemput kita? Nggak tahu, padahal kan udah janjian. Dasar gak tepat waktu. Put, loh, mbak. Bukannya kamu yang dulu jual angkringan, sekarang kok jadi tukang rosok? Angkringanmu bangkrut ya? Pasti masakan kamu gak enak. Ya ampun, dulu aja sok-sokan membantu pemulung. Ternyata sekarang malah dia ketularan jadi pemulung, jadi orang miskin. Mungkin kena karmanya. Mbak, zaman sekarang itu cari kerjaan yang layak, bukan malah kayak gini. Mungkin kamu dulu nggak sekolah ya, makanya jadi orang rendahan. Gembel. Kayak kita dong nih, lihat. Kita itu sarjana, tapi pengangguran. Siapa yang gembel? Yang gembel siapa? Mas Tempe? Mulut kalian berdua itu dijaga ya. Kok kamu sekarang berubah? Di mana rambut sarang tahun kamu? Kenapa? Kamu gak usah shock ya. Siapa yang gembel? Itu, lihat. Pakai bawa karung segala, orang miskin. Ini karung aku. Kenapa? Hah, Put? Sekarang dia naik mobil. Gimana ceritanya? Kok kamu bisa sukses mendadak, Mas? Hah? Dulu kan kamu seorang pemulung. Wajah kamu jelek. Memang dulu aku pemulung, Bud. Aku selalu direndahkan sama orang lain, termasuk kalian berdua. Mas, tapi kalau kamu sekarang udah jadi sukses, aku mau kok dijodohkan sama kamu lagi. Don't touch me. Gak usah sentuh aku. Masa kamu gak cinta lagi sama aku? No smoking. Aku gak cinta sama kamu. Aku udah sayang sama orang ini. Dan sebentar lagi aku mau menikah. Ya ampun. Udah, kamu gak usah bantah ya. Kamu dulu tak ajak nikah gak mau gara-gara penampilanku seperti pemulung. Memang aku pemulung. Aku gak ada harga dirinya. Tapi lihat sekarang aku. Mas, kita minta maaf, Mas. Kita Gampang. merasa bersalah banget. Kamu cuma minta maaf. Itu sangat gampang diucapkan. Kalian tahu rasanya hatiku seperti apa? Hah? Tahu nggak? Sakit loh. Kan kita berdua gak tahu, Mas. Mas, aku minta tolong. Kamu harus nikah sama aku, Mas. Please. Iya. Aku mau kok nikah sama kamu. Aku gak bakal malu punya suami orang kaya, Mas. Please, Mas.
Kasihan. Lihat penampilan dia, mendingan kamu sama Putri, Mas. Iya, dia aja gak kerawat kayak gini, pakai baju aja kucel kayak gini. Kok enak banget dia naik mobil kamu, Mas? Diam, omongan kalian itu gak penting. Mas, aku pengen balikan sama kamu, Mas. Please, orang tua kita kan udah setuju. Sudah. Aku rasa kalian sangat menjiwai ya jadi orang gembel. Udah kelihatan kok dari baju kalian. Nih, ambil. Tak kasih uang, ambil. Mas, aku nggak mau uang ini. Aku maunya nikah sama kamu, Mas. Udah nggak bisa, Put. Tak kasih tahu ya. Kalian berdua hidup itu harus berubah. Jangan berulah. Aku bakal berubah kok, Mas. Aku bakal tobat. Aku bakal jadi orang baik. Mas Tempe, Mas. Tolong, Mas. Aku pengen, Mas. Naik mobil sini, Mas. Kita ikut ya, kita berdua ya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Aku naik bagasi nggak apa-apa, Mas. Yang penting sama kamu. Mas Tempe, tolong bukain dong, Mas. Mas. Mas Tempe. Ya ampun, Susi. Mas Tempe jadi orang kaya. Aku dulu nyesel banget menghina dia. Iya, Put, aku juga. Gimana nih? Aku nyesel jadi orang sombong, Susi. Iya, sama, Put. Yaudah, kita pulang aja yuk.